Hai guys, welcome back Azka Family Official di Is Our Story. Ketemu lagi dengan Mommy, Lady sama Baby Azka. Tapi kali ini ada berbeda ya, karena Mommy bakalan kasih tips sebelum kita belanja. Jadi sebelum belanja itu biasanya Mommy setiap awal bulan sih, biasanya Mommy tuh buat list budgeting. Sebenarnya baru belajar juga, karena Mommy baru belajar yang namanya itu menabung dalam bentuk list. Terus udah Mommy cobain, jadi Mommy baru belajar dan baru berani nge-share setelah Mommy ngebuktiin hasilnya. Dan ini tuh hasil dari budgeting Mommy yang udah Mommy laluin dari Januari, dan ini udah mulai Februari. Nah, alhamdulillah membuahkan hasil banget, dan Mommy bisa berhemat, dan alhamdulillah cicilan sama tabungan tuh bisa ke handle semua, terutama cicilan nggak pernah telat. Terus kayak kewajiban itu bisa terhandle semua. Nah, jadi ini Mommy buatin contoh, siapa tahu dari kalian yang gajinya itu sama. Jadi ini bukan real nyata punya Mommy ya, cuman Mommy buatin aja yang biasanya yang UMR seperti itu, gaji-gaji di kalangan kita ya. Nah, ini yang pertama Mommy buatin budgeting Februari 2023 buat gaji yang 4 juta rupiah. Nah, jadi di sini seolah-olah ada suami istri dengan satu orang anak. Sebenarnya hampir sama seperti Mommy ya, karena Mommy baru satu orang anak, yaitu masih baby. Jadi Mommy buatin aja, cuman nggak persis ya. Ini cuman budgeting sebagai contoh supaya mudah aja gitu, nggak sama persis sih. Tapi pokoknya intinya kewajiban, kebutuhan, saving, sedekah tuh udah mencakup. Nah, semoga ini membantu kalian. Jadi di sini kewajiban itu Mommy buat, ini mohon maaf ya ada yang salah tadi Mommy nulisnya. Jadi kita ulang. Kewajiban itu di sini ada terdiri dari, di sini Mommy tulis terdiri dari cicilan. Contohnya dengan gaji 4 juta itu kita ada cicilan 1.800.000 rupiah. Di situ mohon maaf ya, Mommy kan sambil nulis jadi ada kayak nggak kelihatan gitu, maklum ya, baru belajar ya. Baru belajar buat budgeting. Jadi cicilan 1.800.000 yang harus wajib dibayar 1 bulan setiap bulannya ya. Kemudian ada listrik, listriknya di situ Mommy buat 200.000. Ini token ya, token listrik ya. Kemudian air itu biasanya kalau di Mommy air PDAM itu 100.000 kurang lebih ya, karena kalau lebih bakal jadi masuk ke saving lagi. Kemudian ada saving plus sedekah. Jadi ini sebenarnya yang utama ya, yang harus kita buat, karena saving, tabungan sama sedekah itu yang utama sebenarnya. Karena kalau kita saving di akhir itu bakalan nggak mungkin seperti itu guys, bakalan nggak cukup seperti itu. Jadi baiknya itu di awal kita buatnya. Jadi saving di sini Mommy buat dengan gaji 4 juta kita bisa saving 300.000, kemudian sedekah 100.000. Kemudian lanjut, ini ada di kebutuhan. Nah, ini udah masuk di kebutuhan. Yang kewajiban sama saving sama sedekah tadi udah selesai, jadi bakalan Mommy buatin kebutuhan. Nah, kebutuhan ini untuk mencukupi satu orang baby sama sepasang suami istri. Jadi ya pasti berbeda ya ketika kita udah punya anak lebih dari satu tuh pasti beda ya kebutuhannya. Nah, yang pasti di sini Mommy contohin aja yang sesuai yang kayak Mommy rasain sekarang ya. Jadi kalau buat yang anaknya lebih dari satu misalnya nggak sesuai ya mohon maaf aja. Soalnya Mommy belum ngerasain kan karena baru ada satu baby seperti itu. Jadi di sini kebutuhan pokoknya itu yang pertama belanja bulanan. Belanja bulanan di sini Mommy buat 300.000. Kayak belanja bulanan itu mencakup kayak sabun cuci, pokoknya peralatan kayak buat 1 bulan, habis 1 bulan seperti itu, kayak gula kopi, teh seperti itu, minyak, apalagi ya,
Pokoknya yang kebutuhan pokok seperti itu. Nah, buat beras Mommy buat 150.000. Kenapa beras dibedain? Karena ya kebutuhan sebenarnya belanja bulanan sama beras itu terkadang Mommy pisah belinya. Jadi Mommy buat pisah aja. Buat beras itu 150.000 kurang lebih 10 kilo ya buat 1 bulan. Nah, kemudian susu anak di sini seolah-olah kita pakai susu formula. Jadi Mommy buatin aja 220.000. Kemudian lanjut ini ada Mommy buat apa ini ya? Nggak kelihatan ya. Oh, Pampers. Jadi Pampers itu termasuk kebutuhan pokok ya kalau kita punya anak. Jadi Mommy buat di sini Pampersnya itu 100.000 rupiah. Mohon maaf kalau misalnya salah atau nggak sama ya. Pokoknya kita cukupin aja ya. Kemudian pulsa itu Mommy budgetin 100.000. Terutama kalau ngonten ya, kayaknya pulsa itu penting banget. Jadi itu masuk kebutuhan pokok. Pokoknya pulsa tuh penting gitu. Untuk sekarang tuh pulsa tuh penting. Kemudian Mommy buat lagi belanja mingguan buat 4 kali. Itu Mommy jatahin 400.000. Berarti seminggunya 100.000 ya. Cukup gak cukup, pokoknya harus cukup. Insya Allah kalau buat berdua sama baby insya Allah cukup lah ya. Kemudian Mommy buat apa itu ya? Oh, pegangan Pak suami nih, siapa tahu mau isi bensin kan 100.000. Kalau dia kerjakan kasihan kalau nggak ada pegangan ya. Pokoknya Pak suami nggak cukup, kita jatahin 100.000. Kemudian ini ada apa ya yang Mommy buat ini? Kalau nggak salah hiburan deh. Hiburan itu kayak misalnya mau jajan, misalnya mau apa ya, mau pokoknya apa namanya hiburan yang mencakup nggak keluar dari kebutuhan pokok lah ya. Mau jajan misalnya, mau keluar pokoknya di luar dari kebutuhan pokok itu bisa kita beli seperti itu. Itu Mommy jatahin itu berapa ini ya, 100.000 kalau nggak salah. Mommy buat 100.000. Kemudian pentingnya ada dana darurat itu 30.000. Dana darurat bisa digunain kapan aja yang paling kita butuhin seperti itu. Nah, jadi di sini totalnya 4 juta rupiah dan alhamdulillah dengan budgeting itu cicilan, terus kita bisa nabung, bisa sedekah dan kebutuhan pokok insya Allah cukup nggak cukup, insya Allah cukup. Jadi semangat buat ngelunasin hutang, semangat buat nabung. Buat yang 4 juta ini Mommy udah buat dan bakalan Mommy buat lagi apa namanya budgeting Februari 2023 buat gaji yang 3 juta di slide selanjutnya. Jadi kalian tonton sampai habis, oke? Oke, lanjut. Sekarang Mommy mau buatin kalian budgeting Februari 2023 buat gaji yang 3 juta rupiah. Ini yang semakin ke bawah ya. Sesuai UMR ya kalau Mommy nggak salah. Soalnya kalau di daerah Mommy segitu sih kalau buat sekarang seperti itu. Nah, jadi gaji 3 juta rupiah ini masih sama ya, dia sepasang suami istri sama 1 baby. Dan buat yang ini babynya itu pakai ASI ya, jadi nggak pakai support. Jadi di sini nggak ada biaya kebutuhan buat susu anak. Nah, ini Mommy buat dulu. Yang pertama kita buat list gajinya yaitu gaji 3 juta rupiah. Di sini dia masih ada kewajibannya agak sedikit banyak dari yang di depan. Kalau yang di depan tadi seolah-olah dia udah ada rumah. Jadi kalau yang ini dia yang ada cicilan dan ada sewa kontrakan. Nah, biasanya sepasang suami istri sama kayak Mommy sih masih ngontrak juga. Jadi kita itu buat sewa kontrakan juga harus dijadiin hal yang utama. Nah, di sini Mommy buat di awal dulu saving dan sedekah karena seperti yang Mommy bilang kayaknya harus di awal saving dan sedekah supaya nggak kehabisan duluan ya. Jadi di sini savingnya Mommy buat 100.000 rupiah. Kalau nggak salah ya ini soalnya nggak kelihatan tuh Mommy lihat. Mommy nggak pakai contekan soalnya langsung. Nah, kemudian sedekahnya juga 100.000 rupiah. Selanjutnya itu Mommy buat adalah kewajiban.
kalau nggak salah ya. Iya benar. Ya, selanjutnya itu kewajiban. Kewajiban itu ialah kata Mami tadi yang terdiri dari si sepasang suami istri ini dia masih menyewa rumah kontrakan, jadi harus bayar biaya sewa setiap bulan yang menjadi kewajiban. Nah itu biaya sewanya itu, ini kenapa Mami stop ya, itu biaya sewanya 800.000 rupiah. Ini Mami kontennya sambil bermain sama Baby Aska, jadi mohon maaf kalau sempet stop karena goyang-goyang. Jadi ini sewa kontrakannya 800.000 rupiah, kemudian ada cicilan motor. Jadi sepasang suami istri ini ada cicilan motornya itu satu bulannya itu 650.000 rupiah. Nah ini jadi kewajiban banget kan, kalau kita punya cicilan sama kontrakan tuh jadi pikiran banget. Jadi kalau nggak di save dari awal tuh ada takut banget kan gitu. Nah kemudian ada token listrik. Di sini Mami budgetin kalau nggak salah berapa ini ya, 100.000 rupiah ya kalau nggak salah. Soalnya Mami nggak lihat contekan ya, semoga nggak salah. 100.000 atau 150.000 itu ya buat listriknya. Kemudian buat airnya itu 100.000. Nah lanjut kewajiban udah selesai, lanjut di kebutuhan. Kebutuhannya tentu beda ya dengan yang gaji 4 juta tadi sama gaji 3 juta. Yang pasti kita harus menurunkan ego kita buat belanja karena kita harus menyesuaikan sama gaji kita. Jadi harus sesuaikan kebutuhan baru keinginan seperti itu. Nah belanja bulanannya di sini Mami budgetin. Mohon maaf ya guys, backsoundnya suara Baby Aska lagi main. Belanja bulanan Mami budgetin 300.000, kayaknya turun 50.000 dari yang gaji 4 juta tadi. Selanjutnya kita buat apa ini? Tangan Mami ada susah guys. Ini buat beras. Kalau beras kalau nggak salah sama ya, 150.000. Beras itu kalau nggak salah di setiap daerah sama atau beda ya, boleh komen sih. Soalnya Mami targetin itu 10 kilonya ibaratnya di kota Mami ya. Sebenarnya itu masih ada kembalian sih, tapi Mami enak lebihin aja karena bakal masuk di saving kalau ada lebihnya gitu. Kemudian ada Pampers 100.000 sama belanja mingguan buat 4 kali itu berapa ya Mami buat ya? Ada ketutup tangan guys. Oh belanja bulanannya itu 300.000. Jadi lebih irit lagi ya, harus dari yang gaji 4 juta tadi. Berarti seminggunya sekitar berapa ya, 75.000 ya kalau nggak salah ya. Jadi cukup nggak cukup, makanya di belanja bulanan kita harus sediain makanan di akhir bulan kalau Mami. Yang pasti makanan yang awet kayak mie misalnya, kayak bihun atau apa gitu, terigu, gandum tuh apa harus ada gitu supaya bisa jadi cemilan dan makanan dadakan kayak gitu. Kemudian ada bensin itu 100.000. Kemudian ada pulsa juga 100.000. Dan lanjut ada maaf ya suara Baby Aska-nya lagi main. Kemudian ada jajan dan dana darurat yang terakhir ini kalau nggak salah. Jajan plus dana darurat. Sebenarnya nanti kalau ada sisa itu selalu Mami buatin note sih, kalau ada sisa dari belanja yang mana, misalnya bayar airnya nggak nyampe 100.000, kita bisa saving di terserah mau di tabungan atau mau di jajan boleh. Yang pasti kewajiban sama kebutuhan tuh udah terpenuhi. Jadi kalau misalnya mau banyak tabungan ya udah masukin tabungan, tapi kalau kita hobi jajan ya udah masukin sama yang jatah jajan gitu. Jadi pas ya totalnya 3 juta rupiah. Kemudian Mami selalu buatin catatan
supaya kita ingat seperti itu, supaya kalau buka bukunya tuh oh inget nih gitu. Dan jangan lupa juga dikoreksi ya, jadi setiap bulan kita harus koreksi karena barang-barang belanja bulanan kan bisa jadi nggak habis tuh di bulan itu, jadi kita nggak usah beli lagi di bulan selanjutnya seperti itu. Nah, Mami buatin di note, budgeting di atas, bisa dapat apa itu, bisa budgetnya ibaratnya yang kata Mami tadi bisa murah malahan tapi bisa lebih ya, tapi usahain deh. Kalau Mami udah nyoba dan alhamdulillah itu sisa ya, bisa dapat sisa, jadi bisa kita saving di tempat yang lain gitu. Nah, di sini Mami buatin catatan buat nambah semangat, terutama buat Mami yang baru memulai ya. Semangat, semoga cicilan kita semua cepat lunas, terus kita bisa banyak tabungan buat masa depan anak, buat naik haji, buat bahagiain orang-orang di sekitar kita seperti itu. Terus yang pasti kalau Mami supaya hutangnya cepat lunas, itu yang paling penting, karena kalau kita nggak punya hutang itu rasanya hidupnya nggak ada beban ya. Oke guys, jadi itulah 2 budgeting 4 juta, gaji 4 juta dan 5 juta. See you next video.